Itu bagus, ya kan? Terima kasih Pak Presiden yang terhormat. Ini undangan pertama saya ke sini, mudah-mudahan bukan yang terakhir Pak. Jadi bagi saya blessing sekali ketemu Bapak, saya bisa mengungkapkan banyak hal. Di sosial media saya sangat aktif sekali dan sangat banyak data yang saya perlukan dan data dari Bapak yang tentunya saya perlukan. Dan saya bertanya tentang geopolitik, di mana kapasitas saya lagi minatnya di sana. Bapak melaksanakan mukadimah itu melakukan perdamaian dunia, karena salah satu di undang-undang kita di mukadimah adalah menjalankan perdamaian dunia, dan Bapak sering mengajukan menjadi juru damai. Tapi kita tahu Pak, juru damai itu kita harus punya alat tekan Pak. Kita juga harus alat tawar atau apa istilahnya, bargain power atau deterrent power Pak, gitu ya. Nah, sewaktu Bapak join BOP, alat tekan kita apa Pak? Alat tawar kita apa Pak? Karena waktu itu belum perang, Israel dan Amerika belum perang. Sekarang sudah perang Pak. Nah, yang saya tetap fokus, selama Bapak punya alat tawar, kita bisa menjadikan tools itu sebagai penekan untuk perdamaian. Tapi kalau tidak ada Pak, apakah Bapak masih akan terus bertahan di BOP karena udah jadi board of war, atau bagaimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi saya jelaskan ya. Saya jelaskan dalam konteks situasi sesudah 7 Oktober tahun 2023. 7 Oktober 2023. Terjadi serangan oleh Hamas ya. Di malam yang dan pembalasan dari Israel yang luar biasa. Betul. Bisa dikatakan gila-gilaan, ya. 7 Oktober 2023 Bapak. Jadi 2024, 2025 terus dihabisin rata Gaza. 80% rata. 70.000 diperkirakan mati. Orang tua, perempuan, anak kecil tidak bersenjata. Apa yang kita bisa buat untuk hentikan itu? Kita coba dengan segala cara, ya. Akhirnya kita dengan berbagai cara kita negosiasi, kita kirim bantuan. Indonesia termasuk yang paling banyak kirim, termasuk ya, salah satu. Tapi yang lain, negara-negara Arab yang kaya-kaya juga pasti kirim bantuan yang lebih banyak ya. Tapi kita kirim Hercules banyak sekali, 3 Hercules pasal. Kita kirim kapal rumah sakit 2. Nah, di situ negara-negara Arab dan yang berurusan itu akhirnya kan sebagian dari mereka punya hubungan baik sama Presiden Trump Amerika. Mereka semua mendesak Amerika, tolonglah hentikan penghancuran Gaza ini. Dan saya di berbagai forum saya juga mengatakan bahwa di sini adalah the moral decline of the West. Ya, bahwa negara Barat, waktu itu Amerika sama Eropa jadi satu masih, selalu mengajarkan kepada kita HAM, selalu mengajarkan kita demokrasi. Saya jarang dengar itu LSM yang kritik pemboman di Gaza itu. Maaf ya, aku boleh sindir juga kan. Kalau yang menyangkut negara Barat nggak mau, mereka terlalu banyak ya. Sekali lagi saya bukan anti Barat loh. Tapi I know what's happening, you know. Presiden Trump itu tadinya dia punya cita-cita ingin menjadi presiden yang bawa perdamaian. Betul. Ada Abraham Accords. Iya. Dia sangat mengharapkan dia bisa menyelesaikan masalah-masalah dan dia bisa dapat Nobel Peace Prize. Nah, ini oleh rekan-rekan kita negara-negara Arab waktu itu dan Muslim, bahwa kita ingin mendorong
Presiden Trump untuk bisa neken Israel untuk hentikan. Karena kalau kita buka terbuka, kalau kita bisa terbuka, hanya Amerika yang bisa nahan Israel. Kemudian waktu di sidang umum PBB di bulan September tahun 2025 kalau tidak salah ya. Ya. Saya muncul karena UNGA. saya pembicara ketiga habis Lula, Brazil, Trump, saya. Di situ saya sangat tegas dan juga hari sebelumnya saya juga bicara di forum yang dipimpin oleh Prancis, Emmanuel Macron. Dan di situ negara-negara barat banyak yang umumkan mengakui Palestina. Ini terobosan besar. Ya. Kalau tidak salah Prancis umumkan, ya kan? Inggris umumkan, banyak negara. Ini luar terobosan ini. Terobosan luar biasa. Karena semua mau neken supaya Israel hentikan itu. Nah, di situ juga saya tegaskan lagi bahwa the only solution is two-state solution. Sesudah pidato saya, berapa jam kemudian, 8 negara Muslim diundang oleh Donald Trump. Arab Saudi, Uni Arab Emirates, Yordan, Turki, Pakistan, Qatar. Ini fotonya ini. Ya. Sama Jordan, Pak. Iya, sama Jordan. Jadi yang mimpin waktu itu Donald Trump dan Erdogan, dua co-chair the meeting. Jadi di situ Mesir Perdana Menterinya hadir, Pakistan Perdana Menteri, Raja Abdullah sendiri hadir, adiknya MBZ hadir, dia kalau tidak salah duta besar di Washington, saya dan Emir Tamim. Ini juga Menteri Luar Negeri Arab Saudi. Di situ dia minta Witkoff nggak salah duduk di belakang itu, nggak kelihatan di belakangnya besan ya. Dia bacakan 21 point plan of Trump. Tak 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 tak. Kita pelajari, kalau nggak salah ada paragraf ke-19 kalau tidak salah ya. 19 ya. Jadi dia bicara macam-macam, interface dialog, tapi paragraf ini yang menentukan bagi kita. While Gaza redevelopment advances and when the Palestinian Authority, ya, Palestinian Authority jadi pemerintah yang mimpin Palestina sekarang, reform program is faithfully carried out, the conditions may finally be in place for a credible pathway to Palestinian self-determination and statehood, which we recognize as the aspiration of the Palestinian people. Ke-20, the United States will establish a dialogue between Israel and the Palestinians to agree on a political horizon for peaceful and prosperous coexistence. Jadi, kita lihat, wow, ini 19 dan 20 ada peluang, walaupun kita tahu ini sedikit. Akhirnya kita berdelapan diskusi. Kita dukung ini atau tidak. Akhirnya dalam lobby-lobby sebelum ini kita bilang kita dukung ini. Ini. Habis itu Emir Tamim kita tunjuk sebagai juru bicara kita. Akhirnya setelah dibacakan Emir Tamim atas nama kita, karena kita sebelum meeting ini kita sudah dikasih poin. Pak, sorry Pak, ini resolusi UN Council ya Pak? Iya, iya resolusi tapi berdasarkan plan itu. Berdasarkan, jadi poin-poin ini poin yang BOP atau poin US Council Pak? Pertama ada halaman ini ada di poinnya Trump. Oh oke. Yang dimasukin ke resolusi itu. I see. Nah, akhirnya Emir Tamim bilang, Mr. President, we like your plan. Ya, plannya Trump kan jadi 20, pertama 21, akhirnya jadi 20 dan sebagainya. Tapi anyway, we like your plan, but the problem is not us. The problem is Prime Minister Netanyahu of Israel. Nah, di situ Trump bilang, dia bilang begini, dia lihat ke kita, Emir Tamim kan di sebelah saya, dia let me take care of Netanyahu. Prime Minister Netanyahu. Dia Trump, let me take care of Prime Minister. I will convince him.
Jadi dia kasih jaminan ke kita. Dia yang akan menggait Perdana Menteri Netanyahu. Dan benar, ini kalau nggak salah pertemuannya hari Rabu atau Kamis, Perdana Menteri Israel datang hari Senin dan akhirnya dipanggil ke White House dan akhirnya dia juga terima masalah ini. Dalam perjalanan terjadilah gencatan senjata. Ya. Terjadilah gencatan senjata pertama kali. Akhirnya berkuranglah penderitaannya rakyat Gaza. Yang tadinya ribuan mati, akhirnya total dalam 1 tahun gencatan senjata, ya ada pelanggaran, ada mati 600 sampai 700 orang. Yang darinya ribuan tiap minggu. Kemudian buka Rafah, ribuan truk masuk. Bantuan. Ya sekarang ada 4.200 truk tiap minggu. Kalau tiap truk itu 10 ton, 20 ton ya. Pokoknya sekarang diperkirakan semua rakyat Palestina dapat makan. Bisa diselamatkan. Ini fokus. Tiba-tiba ada konsep Board of Peace, ya kan? Jadi, nah, Board of Peace ternyata rencana itu yang tidak